ketahui bahwa Indonesia mempunyai target untuk lolos dari middle income trap dengan bonus demografi yang kita miliki saat ini, sehingga golden moment ini kita tidak kesampingkan, karena ini adalah momentum bagi Indonesia, apalagi saat sekarang kita sudah masuk dalam upper middle income country. Dan tentu tantangannya adalah terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa ada sekitar 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi COVID ini, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI, dan ini yang menegaskan kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam bekerja. Kita ketahui bahwa 87% pekerja kita itu pendidikannya menengah ke bawah. Dan 39% pendidikannya adalah SD. Oleh karena itu sangat penting agar sektor padat karya itu bisa terbuka. Dan kita ketahui bersama bahwa sektor yang terbuka digitalisasi itu membutuhkan retraining dan reskilling. Sehingga itu menjadi hal yang dicatat oleh pemerintah. Pemerintah juga mencatat bahwa usaha kecil dan mikro dan menengah jumlahnya 64,19 juta, dan di dalam jumlah tersebut itu lebih dari 75% adalah sektor informal, sehingga dengan undang-undang ini dapat bertransformasi dari sektor yang informal menjadi formal. Kemudian undang-undang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha mikro dan kecil, juga kepada rakyat dipermudah untuk membuka usaha baru karena perizinannya hanya cukup dengan pendaftaran. Nah, undang-undang ini juga mendorong pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan penyederhanaan dan memotong model perizinan yang berbelit-belit sehingga pungli atau pungutan liar lainnya bisa dikurangi dengan undang-undang ini. Undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi para pekerja maupun kepada para buruh. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara, selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, juga ada didorong untuk mendorong iklim untuk berusaha. Nah, tentu ada beberapa hal yang menjadi isu pokok yang beredar di masyarakat. Nanti secara detail akan dijelaskan. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin catat secara sekilas. Bahwa yang pertama, banyak hoax beredar tentang ketenaga kerjaan. Nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan secara detail. Tapi saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan. Tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima itu tidak akan turun. Kemudian yang kedua terkait dengan pesangon itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling, serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Nah, kemudian terkait dengan waktu kerja, istirahat minggu tetap seperti undang-undang lama, sementara yang sikapnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur sesuai dengan pasal 77. Kemudian ditegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Wajib memberikan waktu ibadah. Juga demikian juga terkait dengan cuti-cuti, baik itu untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus.
Kemudian juga pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Dan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan ataupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama ataupun kepada mereka yang akan melakukan ataupun datang sebagai buyers. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, AMDAL tetap ada dan AMDAL diberikan secara berproses dengan dokumen teknis berbasis pada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria, dan diberikan debirokratisasi terhadap proses AMDAL. Terhadap UMKM memberikan perizinan tunggal ataupun pendaftaran, juga dipermudah untuk pembentukan perseroan terbatas, dan pemerintah memberikan dana alokasi khusus untuk pengembangan UMKM termasuk untuk memberikan support terkait dengan sertifikasi halal. Dan untuk UMKM juga dipermudah untuk pembentukan koperasi, bisa dibentuk minimal 9 orang dan dapat dibuat usaha berbasis syariah. Kemudian juga terkait jaminan halal, sertifikasi tetap oleh MUI, namun pelaksanaannya bisa melibatkan organisasi ormas keagamaan ataupun perguruan tinggi negeri. Kemudian hal lain tentu nanti akan dijelaskan oleh menteri masing-masing, dan untuk pertama kami mohon Pak Menteri Koperasi UKM untuk menjelaskan. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Menko, Bapak Ibu Menteri yang lain. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko, Undang-Undang Cipta Kerja saya kira akan memberikan dampak yang cukup positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kita tahu 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja 97%. Kami yakin bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka nanti kemampuan UMKM untuk menyerap lapangan kerja ini akan semakin besar. Jadi bagi kami ini sangat positif, ya. Jadi ini saya kira akan memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko menyangkut perizinan yang selama ini UMKM disamaratakan dengan usaha besar sehingga kesulitan dalam mengurus perizinan. Sekarang kita permudah hanya bentuk pendaftaran. Lalu ada insentif bagi kemudahan usaha menengah, ya, dan besar yang bermitra dengan usaha mikro. Nah, kemitraan memang kita dorong UMKM dengan yang besar karena dari catatan pengalaman di dalam negeri dan di banyak negara di luar, yang UMKM yang tumbuh besar itu yang bermitra dengan usaha besar. Terintegrasi sistem produksinya dengan usaha besar sebagai supplier bahan baku, supplier barang setengah jadi, spare part, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang paling penting juga yaitu pengelolaan terpadu usaha UMKM melalui sinergi dengan pemangku kepentingan. Saya kira ini akan mempermudah one gate policy untuk percepatan pengembangan UMKM. Lalu insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Lalu pemerintah juga memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Lalu pemberian fasilitas layanan bantuan dan perlindungan hukum. Nah, ini penting juga karena rata-rata UMKM nggak sanggup bayar pengacara profesional, jadi kita berikan bantuan. Banyak post major, ya, dalam mitra dengan impor eksportir dan lain sebagainya yang punya masalah hukum. Prioritas produk atau jasa UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, di sini market driven, di mana belanja pemerintah
sekarang diprioritaskan untuk menyerap produk UMKM. Lalu kemitraan, ini kemitraan misalnya tempat istirahat dan pelayanan seperti rest area, stasiun, dan terminal angkutan, pelabuhan, dan bandara lain-lain untuk melakukan promosi dan penjualan produk UMKM. Jadi ini pemberian betul-betul fasilitas tempat usaha ya bagi UMKM. Ini luar biasa karena bagi UMKM menyewa tempat-tempat strategis untuk berjualan itu sesuatu kemewahan. Nah, ini kita sekarang berikan ya ruang bagi UMKM yang sangat terbesar untuk bisa berjualan di tempat-tempat strategis. Lalu juga untuk koperasi ya, selama ini banyak keluhan untuk mendirikan koperasi itu sulit, harus 20 orang. Sementara untuk korporasi sangat mudah. Nah, sekarang kita permudah ya, cukup 9 orang. Koperasi juga masih kesulitan melakukan rapat anggota ketika koperasinya makin besar, makin sulit. Nah, sekarang dimungkinkan dengan digitalisasi ya. Jadi ini saya kira akan mempermudah sehingga bagi tumbuh berkembangnya koperasi dalam skala besar ini sekarang dimungkinkan karena dari segi manajemen dengan digitalisasi akan memudahkan. Barangkali itu Pak. Jadi sekali lagi ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi penyerapan tenaga kerja lewat pengembangan koperasi dan UMKM. Terima kasih. Terima kasih Pak.